uh, bahas pada kesempatan siang hari ini. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan, namun sebelum ke pertanyaan saya ingin memberikan gambaran singkat dulu mengenai bagaimana pandangan Muhammadiyah, lalu apa sih itu firqah, apa madhab, lalu ahlu sunnah itu seperti apa, letaknya di mana. Dan kalau Muhammadiyah dibenturkan dengan 3 istilah ini, Muhammadiyah berposisi di mana atau sebagai apa. Baik, sudah tampil ya di layarnya masing-masing ya. Jadi firqah itu secara bahasa dia bermakna, dia berasal dari kalimat faroko. Faroko itu artinya terpecah, terbelah-belah, terkelompok. Jadi firqah itu ya kalau bisa kita bahasakan semacam orang atau golongan atau sekumpulan jamaah, organisasi, peguyupan atau aliran. Ini disebut dengan firqah. Secara terminologis, firqah itu orang, golongan, jamaah, organisasi, kelompok atau aliran yang berbeda keyakinannya tetapi masih mengatasnamakan Islam sebagai agama. Jadi begini, firqah itu khusus perbedaan pandangan dalam beberapa hal mengenai akidah atau keyakinan. Nah, ini untuk firqah. Kalau dalam hal ibadah itu disebut dengan mazhab. Nah, jadi bukan ibadah saja, dalam hal fikih secara umumnya, baik itu fikih ibadah, muamalah, muasyarah, dan hal-hal terkait itu. Nah, nanti ada perbedaan-perbedaan kelompok-kelompok, namun tidak disebut firqah, disebut dengan istilah madhab. Jadi begini, firqah ini aslinya, aslinya dia tidak terorganisir di awalnya, di awal terbentuknya firqah dalam Islam. Saya tekankan sekali lagi, firqah itu kelompok-kelompok umat yang memiliki keyakinan-keyakinan berbeda-beda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain terkait persoalan-persoalan akidah, namun masih semuanya mengatasnamakan Islam. Jadi sejarah terjadinya seperti apa? Jadi setelah Rasulullah SAW meninggal, kita semua mengetahui bahwa beliau kemudian digantikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di antara sahabat yang menggantikan beliau sebagai khalifah ada 4 orang yang disebut dengan khulafa ur-rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, begitu juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tidak ditemukan ada konflik yang berarti. Jadi saya minta sekali lagi, silakan kamera di-on-kan. Yang sudah masuk kameranya hidupkan. Ini hampir tidak ada masalah secara internal. Kemudian ketika kekhalifahan dipimpin oleh Utsman bin Affan, dalam buku yang ditulis oleh Farag Faudah, judulnya Al-Haqiqah Al-Ghaibah, kebenaran yang tersembunyi, sejarah-sejarah di balik kekhalifahan, terutama di saat dipimpin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi diceritakan beliau menempatkan keluarga terdekatnya atau yang satu keturunan, satu nasab dengan beliau untuk menempati jabatan-jabatan tertentu dalam tubuh kekhalifahan. Maksudnya bukan nepotisme, tetapi boleh jadi saat itu memang yang layak dan memiliki profesionalitas, kredibilitas untuk menyandang jabatan itu ya bisa jadi memang keluarganya Utsman bin Affan. Tetapi atas hasutan dari banyak pihak yang membenci Islam, musuh-musuh Islam yang masuk dalam tubuh umat Islam, dihasutlah rakyat, masyarakat yang banyak saat itu untuk menempatkan tuduhan KKN terhadap Utsman bin Affan. Apa KKN itu? Korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi diisukan seperti itu.
oleh para musuh Islam yang masuk ke dalam tubuh Islam, munafikun dan kafir yang masuk dalam tubuh Islam dan berpura-pura menjadi umat Islam. Dan sampai sekarang orang seperti ini masih banyak dalam tubuh umat Islam. Jadi kalau umat Islam itu ribut, yang bahagia itu adalah musuh-musuh Islam. Yang ketawa itu musuh-musuh Islam. Baik, kembali kepada cerita tadi. Sampai pada puncaknya Utsman bin Affan di demo. Dan ini demo pertama dalam sejarah Islam. Demo dalam makna yang sebenar-benarnya, di mana rakyat menuntut perubahan kebijakan atau bahkan lengsernya seorang pemimpin. Kudeta. Dikepung rumahnya Utsman bin Affan. Dalam satu riwayat dikatakan sampai 7 hari 7 malam. Utsman bin Affan hanya sendiri di rumahnya. Tidak memerintahkan satu orang pun prajurit Islam untuk membubarkan massa. Kalian bisa bayangkan kalau seandainya saat ini terjadi demo seperti itu. Sudah berapa peleton polisi tentara yang akan turun membubarkan massa. Tapi saat itu Utsman bin Affan sendiri di rumahnya. Keluarganya diungsikan, beliau sendiri dijaga oleh hanya sekitar 10 orang anak-anak dari sahabat-sahabat yang terkemuka. Di antaranya Hasan dan Husain, putra daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Putra Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar juga ikut menjaga dalam satu riwayat. Sampai heran, Hasan dan Husain masuk ke dalam ke kediaman Utsman bin Affan dan mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, pemimpin orang beriman, ini massa sudah tak bisa dibendung. Sudah sekian hari mengepung sekitar rumahmu. Kenapa tidak kerahkan saja pasukan?" Di mana saat itu prajurit Madinah, prajurit yang paling ditakuti di 2/3 dunia, disegani karena kekuatannya, kegigihannya. Bahkan Romawi dan Persia sudah tunduk di bawah kekuasaan Islam sejak zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kau tidak pakai aja tentara itu untuk menghalau jamaah yang demo ini. Apa kata Utsman bin Affan? Saya tidak ingin sejarah mencatat saya sebagai orang pertama yang menumpahkan darah sesama muslim. Ini jawaban daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka singkat riwayat, setelah hari ke-7 lewat, masuk orang kemudian, salah satu pendemo pemberontak, dikatakan dia ini tokoh Yahudi yang pura-pura masuk ke dalam Islam. Kemudian dia masuk ke dalam rumah Utsman bin Affan, ditikam, ditusuk Utsman bin Affan, meninggal dunia. Setelah Utsman meninggal, maka diangkatlah Ali sebagai khalifah. Ketika Ali diangkat, dibaiat oleh sebagian besar kaum muslimin, diangkat sumpah janjinya untuk jadi khalifah, keluarga daripada Utsman bin Affan, ini Muawiyah ini satu nasab dengan Utsman ya, keluarganya Utsman, menolak untuk membaiat atau mengakui kekuasaan Ali sebagai khalifah. Dia menolak. Bukan karena tidak suka, tetapi karena menuntut agar supaya seluruh orang yang bersalah dan menyebabkan Utsman bin Affan wafat, supaya dihukum terlebih dahulu, dikisos. Karena Utsman telah meninggal dunia, maka mereka juga harus dihukum mati. Ini tuntutan daripada Muawiyah radhiyallahu an yang saat itu menjabat sebagai gubernur, keluarga daripada Utsman bin Affan. Sementara Ali berpegang teguh kepada pesan daripada Utsman bin Affan. Saya tidak mau menjadi muslim yang menumpahkan darah sesama muslim. Ini pesannya Ali. Ali berpegang pada sumpahnya, pada pesannya Utsman. Muawiyah berpegang pada Quran agar pembunuh juga harus dibunuh sebagaimana hukum kisos yang diinginkan oleh Al-Quran. Maka dilema terjadi. Hal ini dimanfaatkan lagi-lagi oleh umat musuh-musuh Islam, dipanas-panasi, dikompori. Jadi upaya menggoreng berita itu bukan hanya pekerjaan buzzer zaman now. Jadi dulu itu sudah ada. Digorenglah berita ini, dibuat pasukan, ditambah lagi ada namanya Abdullah bin Zubair, salah satu anak angkat Rasulullah SAW. Kubu ketiga lahir dari Abdullah bin Zubair ini. Beliau diangkat-angkat oleh tokoh-tokoh munafikun, orang-orang kafir ini. Oh, jangan mau jadi Ali yang jadi khalifah. Kamu ini kan anak angkatnya Rasulullah. Harusnya kamu yang lebih berhak menjadi khalifah, bukannya Utsman. Bukannya Ali radhiyallahu anhu.
Akhirnya muncul 3 kubu saat itu secara politik ya. Ini geopolitik yang berkembang di zaman pasca wafatnya Rasulullah SAW dan sepeninggalan daripada khalifah yang 3 orang tadi. Jadi ada Muawiyah yang menolak menerima Ali sebagai khalifah karena belum mengkisos atau menghukum pembunuh Utsman. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib dibaiat atau diakui sebagai khalifah oleh mayoritas kaum muslimin. Yang ketiga, ada kubu Abdullah bin Zubair, anak angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan anak kandung, anak angkat, karena Nabi tidak punya anak laki-laki yang sampai besar, sampai akil balik tidak ada, semua meninggal di waktu kecil. Jadi tiga kubu ini. Maka pada zaman Ali, di kekuasaan beliau yang pendek hanya sekitar 4-5 tahun, beliau sibuk mengurusi perang saudara, perang internal. Terjadi 2 perang besar minimal. Pertama perang Jamal antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukannya Abdullah bin Zubair di bawah komando Aisyah radhiyallahu anha. Tapi aslinya tidak mungkin terjadi perang karena Ali turun, kemudian beliau sowan kepada Aisyah radhiyallahu anha, mengingatkan beliau Aisyah terhadap hadis-hadis akhir zaman tentang perpecahan umat Islam. Aisyah balik, tidak jadi memimpin pasukan itu melawan Ali. Yang ada hanya Abdullah bin Zubair, dan kemudian dilempari tombak pasukan itu oleh orang-orang Yahudi musyrikin, begitu juga oleh orang munafik, hingga perang tidak terbendung dan dimenangkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Lalu perang yang kedua adalah perang Siffin. Ini perang yang terjadi antara Ali dengan Muawiyah. Jadi perbuatan kekuasaan ini bahaya, bahasanya saja ya. Jangan bayangkan seperti berebut kekuasaan tokoh-tokoh politik sekarang yang penuh dengan intrik kotor. Tidak seperti itu. Semuanya masing-masing Ali maupun Muawiyah radhiyallahu anhuma berpegang teguh pada Quran dan Sunnah dan berupaya menegakkan ini dengan perspektifnya masing-masing. Ini yang tidak bisa ketemu. Maka perang Siffin. Nah, dalam perang Siffin pasukan Ali hampir menang lagi. Tetapi Muawiyah radhiyallahu anhu kemudian mengangkat bendera menyerah sambil mengusung Quran dan mengajak Ali untuk melakukan perundingan agar tidak banyak darah kaum muslimin yang tumpah. Maka dari kubu Ali ada kelompok yang mendesak. Kalau Ali sendiri waktu itu tidak mau karena sudah mau menang. Tapi ada kubu dalam pasukan Ali yang mengatakan, sudah terima saja tawaran daripada Muawiyah. La hukma ilallah, katanya. Tidak ada hukum yang tegak benar kecuali hukum yang sumbernya dari Allah. Didesak terus seperti itu, akhirnya Ali menerima kesempatan untuk berunding. Terjadi perundingan, singkat cerita, malah hasil perundingannya menyatakan Ali bin Abi Thalib harus mundur sebagai khalifah. Nah, kelompok yang tadi mendukung Ali untuk berunding jadi kesel, marah sama Ali lagi. Disuruh berunding kok malah kalah gitu. Sudah, kalau begitu kita keluar dari pasukan Ali. Mereka disebut dengan kelompok Khawarij. Kelompok politik, kelompok pertama, firqah pertama yang ada dalam Islam. Khawarij. Apa keyakinannya? Keyakinannya Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah serta semua pasukannya telah kafir, keluar daripada agama Islam. Kenapa? Karena telah saling membunuh. Alasannya begitu. Dia keluar dari pasukan Ali. Maka inilah paham takfiri paling tua yang ada di dunia Islam. Jadi kalau sekarang ada orang yang sedikit-dikit teriak kafir, masuk neraka. Nah, ini terkontaminasi dengan paham takfiri. Mudah mengkafir-kafirkan orang lain. Nah, ini dia yang pertama. Yang kedua, ada kelompok pendukung setia Ali yang terlalu berlebihan memuja-muji Ali. Mereka ini adalah kelompok Syiah. Ini firqah kedua yang timbul. Nah, 2 firqah ini adalah firqah tertua yang ada di dalam kelompok-kelompok umat Islam. Jadi pecahan yang paling tua yang memisahkan diri. Di masa awalnya dia itu hanya sebagai kelompok politik yang mendukung calon tertentu, bahasa kita sekarang. Namun kemudian berkembang beberapa abad kemudian sebagai kelompok-kelompok yang mendiskusikan banyak hal terkait dengan akidah atau keyakinan. Karena biasanya kalau sudah pro dengan seseorang, semuanya yang buruknya pun akan kita anggap baik. Begitu juga kalau sudah terlanjur benci sama orang lain, yang baik-baiknya pun akan kita anggap buruk. Nah, untuk
membangun citra kebaikan dan menempatkan ke citra keburukan pada musuh politik, dibuat hadis-hadis palsu. Nah, misalkan hadis palsu yang menyatakan Ali bin Abi Thalib itu adalah sumber segala ilmu. Kemudian wahyu pernah turun ke Ali bin Abi Thalib, dan semua hadis-hadis palsu yang lain. Nah, akhirnya tidak bisa dibendung lagi. Pemikiran-pemikiran kelompok ini berkembang terus sampai muncul firqah-firqah atau kelompok-kelompok yang lain. 2 tadi sudah saya sebut. Yang ketiga kemudian muncul aliran yang disebut dengan murji'ah, yang terlalu pasrah pada takdir dan berkeyakinan bahwa Allah itu memiliki jasad, jadi memiliki fisik. Lalu ada nanti kelompok Qadariyah yang meyakini secara pasti bahwa setiap manusia itu tidak diatur oleh takdir. Mau apa yang terjadi besok semua adalah atas kehendak dirinya tanpa ada wewenang takdir di dalamnya. Yang ketiga ada kelompok yang selanjutnya, yang kelima ada kelompok Jabariyah yang mengatakan semua manusia diatur oleh takdir tanpa ada kesempatan usaha. Lalu ada kelompok Mu'tazilah yang menuhankan akal di atas wahyu. Jadi akal diletakkan di atas Quran dan sebagainya. Ini Gita Rofida angkat tangan, apakah mau bertanya atau salah pencet ini? Salah pencet, Pak. Oh ya, ini ada. Baik. Astaga. Nah, demikianlah kemudian muncul sampai sekarang firqah. Salah satu firqah atau aliran dalam akidah itu ada yang bernama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Apa itu kelompok Ahlu Sunnah wal Jamaah? Jadi kalau dalam ilmu kalam, ilmu yang membicarakan tentang firqah-firqah akidah, kelompok-kelompok akidah dalam tubuh Islam, ini dibicarakan bahwa sejarahnya Wasil bin Atha, salah satu dedengkot ya, salah satu pembesar daripada Mu'tazilah, punya anak angkat namanya Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari, Wasil bin Atha ini muridnya Hasan Basri. Jadi kalau kalian aktif baca referensi Islam, nama-nama yang saya sebutkan ini harusnya tidak asing. Maka Mu'tazilah selama 40 tahun Abu Musa al-Ash'ari, kemudian Abu Hasan al-Ash'ari. Jadi al-Ash'ari kemudian lama 40 tahunan berkecimpung, kurang lebih 20 tahun ikut dalam aliran Mu'tazilah. Sampai kemudian beliau mendirikan kelompok Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi ketika sudah mendirikan kelompok Ahlu Sunnah wal Jamaah, banyak teori. Ada yang mengatakan teori mimpi, bahwa beliau bermimpi dengan Nabi, disuruh buat kelompok Ahlu Sunnah wal Jamaah dan sebagainya. Akhirnya beliau mendeklarasikan kelompok baru yang disebut dengan kelompoknya sendiri yang diberi nama Ahlu Sunnah wal Jamaah, keluar dari kelompok ayah tirinya, yaitu kelompok Mu'tazilah. Di mana konsep umum daripada kelompok ini kembalikan ke semua masalah akidah itu pada Quran dan Sunnah dengan menggunakan konsep takwil. Nah, jadi mana ayat-ayat yang menunjukkan Allah itu punya tangan, punya kaki, punya mata, telinga, itu semua ditakwil, dialih maknakan dengan makna yang lebih tepat. Nah, ini dalam ilmu kalam. Sudah 2 saya sampaikan ya tentang firqah dan ahlu sunnah. Jadi kesimpulannya ahlu sunnah itu bagian daripada kelompok-kelompok firqah, keyakinan dalam tubuh Islam. Jadi beda-beda beberapa konsep keyakinannya, sama dalam rukun iman dan rukun Islam, hanya saja beda dalam persoalan-persoalan tertentu terkait hal akidah, dan mereka semua sama-sama mengatasnamakan diri sebagai Islam. Nah, ini tentang firqah dan ahlu sunnah wal jamaah. Baik, apa madhab itu? Jadi tentang munculnya firqah sudah ada nubuatnya. Baik, ini teori-teori mengenai munculnya ahlu sunnah wal jamaah. Jadi Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Teori mimpi, Abu Hasan al-Ash'ari mimpi ketemu Nabi. Teori ragu-ragu, di mana dia mulai ragu-ragu dengan hujah-hujah atau dalil-dalil argumentasi yang disampaikan oleh ayah tirinya mengenai kebenaran keyakinan Mu'tazilah.
lalu pengikut Syafi'i. Karena Abu Hasan al-Asy'ari ini ikut Imam Asy-Syafi'i, maka akidahnya sama dengan Imam Syafi'i dan sebagainya. Baik. Sekarang madhab itu apa? Jadi madhab berasal dari kalimat bahasa Arab zahaba. Zal, ha, ba, zahaba. Yang berarti pergi. Jadi secara bahasa artinya pergi. Secara terminologis, madhab itu ma zahaba ditambahkan ma di depannya. Kalau zahaba artinya pergi. Ma zahaba ilaihi artinya sesuatu yang seseorang menuju kepadanya. Ini ma zahaba ilaihi. Jadi di zaman awal dia tidak disebut dengan madhab, disebut dengan ma zahaba ilaihi sekitar tahun ke 200 sampai 300 Hijriah, di antara tahun 200 sampai 300 Hijriah. Biasanya nanti di kitab-kitab klasik akan disebutkan madhaba ilaihi Syafi'i. Apa sesuatu pendapat yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini pendapat. Nah, seiring dengan perkembangan zaman sebagaimana lazimnya bahasa dimanapun, madhaba ilaihi ini kemudian mengalami penyusutan dalam susunan kalimatnya sehingga menjadi mazhab, menjadi tempat pergi. Mazhab itu artinya tempat pergi atau sesuatu yang dipegang, sesuatu yang dituju oleh seseorang. Ini secara etimologi. Nah, secara terminologis, madhab berarti pendapat atau hasil ijtihad seorang imam dalam memahami suatu masalah dalam bidang fikih sebagai pedoman hidup. Jadi bidang fikih itu mencakup ibadah, muamalah, kemudian muasyarah dan hal-hal yang lain, jinayat, jihad dan sebagainya. Banyak hal-hal yang dibahas di sana. Nah, pendapat-pendapat imam tentang masalah-masalah tersebut dikumpulkan jadi satu buku, satu referensi tertentu, beliau ajarkan kepada banyak orang dan diikuti oleh orang banyak. Makanya kemudian disebut dengan madhab. Maka dalam ilmu fikih madhab itu bisa bermakna beberapa hal ya, dua. Pertama, madhab sebagai perangkat metodologis, yaitu metode yang ditempuh seorang imam mujtahid untuk menetapkan suatu peristiwa berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ini disebut dengan madhab. Metodenya gimana sih caranya Imam Syafi'i menyimpulkan bahwa misalkan zat daripada minuman keras itu najis. Gimana konsep berpikirnya Imam Syafi'i? Gimana sih cara pandangnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sehingga memandang bahwa sentuh tangan bagi perempuan atau sentuh kulit bagi laki dan perempuan ajnabi itu tidak membatalkan wudhu. Bagaimana konsep berpikirnya? Ini metode madhab sebagai metodologi. Yang kedua, madhab sebagai hasil atau produk berpikir, yaitu pendapat atau fatwanya seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dalam Quran dan hadis. Jadi kalau dengan demikian definisi yang dua tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa madhab itu pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam istinbat hukum untuk memecahkan masalah yang ada di dalam Islam berdasarkan Quran dan Sunnah dan dalil-dalil yang lainnya. Faktor munculnya madhab ini banyak ya. Perbedaan pemikiran, jelas masalah yang menjadi tema, perbedaan kecenderungan ilmu seseorang imam, perbedaan sudut pandang, perbedaan kemampuan, kepemimpinan, kecintaan, kuasa, fanatisme kelompok yang berlebihan. Jadi madhab itu bukan hanya 4 ya. Kalau yang kita kenal mungkin sekarang ini yang mendunia banyak, hanya 4. Imam Asy-Syafi'i disebut madhab Syafi'i, pendirinya Imam Syafi'i. Lalu Imam madhab Hanafi, pendirinya Abu Hanifah. Lalu madhab Hambali, pendirinya Imam Ahmad bin Hambal. Madhab Maliki, pendirinya Imam Malik bin Anas. Jadi ini madhab yang 4, cara pandang fikih yang 4. Mayoritas di Indonesia menggunakan madhab Syafi'i. Ini madhab itu ada banyak ya. Sedikit 2, 4, 6, 8, ada 9 madhab yang ada yang dikenal di dalam dunia Islam. Namun berkembang sampai sekarang adalah 4 madhab yang besar. Baik, sekarang saya ingin simpulkan. Di mana letak Muhammadiyah
Setelah kita bicara tentang wah ini madhab itu begini, Ahlus Sunnah ini, firqah adalah itu. Sekarang Muhammadiyah ini apa gitu? Maka Muhammadiyah ini adalah gerakan atau organisasi yang tidak berafiliasi pada madhab fikih manapun. Muhammadiyah adalah kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa kita bilang ahlu sunnah wal jamaah Muhammadiyah? Karena Muhammadiyah dalam proses penempatan hukum, pengeluaran hukum, maupun hal-hal sebagainya dalam berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, tajdid dan dakwah Islam. Muhammadiyah menyandarkan gerakannya pada Quran dan sunnah. Sementara Nabi ketika ditanya apa sih kelompok ahlu sunnah wal jamaah itu, beliau menjawab ma'ana alaihi wa ashabi. Kelompok orang atau hal-hal tertentu, orang-orang tertentu yang memegang teguh ma'ana, aku, pendapatku, caraku beragama, dan begitu juga cara sahabat-sahabatku beragama, kata Nabi SAW. Jadi kalau selama ada kelompok atau aliran manapun, organisasi apapun dalam Islam, selama dia masih memegang Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum pokoknya, maka dia termasuk golongan ahlu sunnah wal jamaah. Muhammadiyah, NU, NW, Al-Irsyad, Persis, dan gerakan-gerakan lainnya termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Baik, kemudian kalau dari segi madhab fikih, Muhammadiyah tidak memegang teguh satupun madhab yang 4 atau yang 9 ini. Yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah konsep tarjih atau metodologi tarjih dalam menetapkan hukumnya, hukum-hukum terkait dengan masalah-masalah dalam Islam. Sehingga apa kata Quran, Sunnah digali, diteliti, dibandingkan, diambil yang paling rajih, paling kuat, baru kemudian di-share ke warga persyarikatan Muhammadiyah. Ini konsep, sehingga Muhammadiyah tidak menerima madhab, tidak berpegang teguh pada salah satu madhab, namun sama sekali tidak menolak, bahkan mengambil pendapat beberapa imam madhab. Jadi tadi saya lihat di grup ada yang mengatakan Muhammadiyah bermadhab Hambali. Tidak benar ya. Muhammadiyah tidak bermadhab. Muhammadiyah tidak bermadhab. Meski beberapa pendapat Muhammadiyah mirip dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Contohnya sholat tarawih 4 rakaat, 1 kali salam, 1 kali tahiyat. Mirip juga dengan pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Mirip juga kadang-kadang dengan pendapat Malikiyah, karena mempertimbangkan dalil tadi, di mana yang dianggap paling kuat itulah yang pedomani oleh warga persyarikatan dengan buku panduan yang disebut dengan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Baik, ini beberapa tambahan dari saya mengenai firqah, madhab, dan yang lainnya. Kemudian apakah boleh kita tidak bermadhab? Tidak bermadhab ini boleh bagi orang yang memiliki kemampuan untuk tidak berpegang pada pendapat orang lain. Mandiri, dalam arti pinternya sudah sangat gitu. Sehingga Quran Sunnah dia kuasai, dalil-dalil dia kuasai, berikut cara berargumentasi atau mengambil hukum daripada dalil. Dia kuasai, baru dia boleh tidak bermadhab. Sementara kalau ada orang yang belum ngerti, jangankan mau ambil istinbat hukum, sekadar baca Quran aja masih belepotan, masih tidak jelas salah benarnya. Maka orang seperti ini harus bermadhab atau mengikuti salah satu pendapat. Minimal dia mengikuti. Kalau warga Muhammadiyah yang mengikuti fatwa-fatwa Muhammadiyah. Kalau dia warga NU yang ngikuti apa yang dia yakini dalam NU. Warga NU ikuti. Dia punya pengajian, ustadznya dia percaya, dia ikuti kata ustadznya. Tidak masalah. Kenapa? Karena untuk dia sendiri dia tidak ngerti. Mau cari dalil sendiri dia tidak paham. Dan bisa jadi tahu tetapi kurang sempurna sehingga bisa salah paham. Ini pentingnya bermadhab. Kemudian madhab yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah metodologi tarjih. Ada lagi pertanyaannya? Pertanyaannya apakah ini sudah mau habis Zoom-nya nih ya. Nanti saya tanggapi lewat aja. Lewat WA ya, pertanyaan-pertanyaannya. Cukup dulu saya pikir ya.
Mudah-mudahan perkuliahan kita pada kesempatan hari ini bisa membawa manfaat. Insya Allah pekan depan kita offline. Nah, apa-apa yang belum saya tanggapi lewat Zoom, nanti saya tanggapi lewat WA insya Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh naik WA kalau ada yang Waalaikumsalam.